Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi selamati dini wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyid rasulullah hadrati muratib hadar kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Idris ala Sayyidil Habib Muhammad bin Sa'al Hafidh wa nasinal hadrati Abu Ahmad Sayyid Dahlan wa ya Muhammad kamal fawi syifa wa ummina khalifatu zahra wa ila jami walidina wa muallimina wa masyayikhina wa zawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan rutin Jumat pagi rahimakumullah. Nyunake pangapunten atas keterlambatannya. Niyatul qiraah wa tahsil. Melanjutkan pengawasan kita saking kitabun niat tentang niat membaca pelajaran, niat merangkum, niat memberikan kesimpulan dari suatu pelajaran. Pada pertemuan terakhir bahasan tentang niat niki kita sampai pada niat mengalap niat dengan kita membaca menghasilkan satu ilmu dalam artian kita ngerangkum pelajaran panjenengan nyatet terus murojaah mantun niku menyimpulkan dari nopo ingkang panjenengan catet. Bahasan terakhir kita kita niati untuk mendapatkan keberkahan dari doa para ulama, aulia, orang-orang soleh dan seluruh umat Islam yang mungkin nama-nama beliau atau perihal tentang beliau kita sebutkan, kita tuliskan dalam buku-buku kita. Selain itu kita niati juga wa talaba syafa'atihim binashri ulumihim. Kita mengharap syafaat, mengharap pertolongan dari beliau-beliau para ulama, para aulia, para orang-orang soleh binashri ulumihim dengan menyebarluaskan ilmu yang telah beliau-beliau ajarkan. Wa naqliha ila man lam tabluhu, dan menyampaikannya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Kita maos kitab, kita membaca buku ini kita niati untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Apapun ya, mungkin kalau zaman sekarang ndak begitu remen buka kitab, ndak begitu suka buka kitab maupun buka buku. Ya apapun yang sekiranya kita baca, bahasanipun Habib masyhur, kakaknya Habib Umar bin Hafid, ya, beliau menyampaikan uktub khairoma tasma'u, tulislah sebaik apapun yang kau dengar. Ya. Jadi kalau memang sekiranya kita niki mboten didukung dengan kekuatan EQ,
kekuatan pikiran. Senjata kita untuk belajar itu dengan cara menuliskannya. Ngoten. Buya singen niku lek napa-napa mesti catetan le. Tulisan kula apal Buya. Lho iya masuk kan apal. Sampai hal sekecil apapun Buya melatih kita dulu untuk menulis. Ngapal perkara sepele. Senes perkara pelajaran seumpama. Buya dulu punya langganan kalau pagi hari suruh beli koran, suruh ya Jawa Pos, memorandum, retasi SD singen wonten Pelita, SMA wala-wala SMA wonten tambahan duta masyarakat, 5 itu sudah SMA. Saking mriki tumbas koran ten pertelon kajuk. Kalau mungkin ada tambahan koran mingguan, tabloid. Itu kok nolih? Nggih Bu ya. Lho tulisan. Padahal kan hanya apa? Senes judul nggih. Napa ngoten niku? Nggih nama koran dari penerbit yang berbeda. Nggih Bu ya, Jawa Pos, Surya, Memorandum, Pelita, Duta Masyarakat. Ngaten tok apal. Nggih. Gak ngono le, tulisan jagani ketika engkau menghadapi satu kondisi yang mendadak. Satu kondisi yang mendadak, engkau bisa langsung memutuskan, engkau bisa langsung menyimpulkan. Ya napa sih Bu ya? Biasa tasik enem ngoten Pak. Normale masih usia SMA. Kan kadang ngoten gejolak dari hati, pencarian jati diri, kadang-kadang roto angel ditoto. Nah saya butuh logika. Ini le, kalau pengen menuliskan kon Buya tuku, gak usah kongon Buya ini gak usah ditulis tok Surya, Memorandum, Jawa Pos, Duta Masyarakat, Pelita, tuku pertelon, nyekel duit, nyekel kertas yang ada tulisan nama-nama koran itu. Pengen saya kasih uang, pengen berangkat ke pertelon sekarang. Begitu jalan sampai di depan pondok, ibu pengen manggil, ya, manggil minta tolong sama pengen diperintah sesuatu. Mari tak kongkon, aku bapakmu ngongkon, terus ibumu ngongkon. Mana yang harus didahulukan? Arek-arek. Padha-padha wong tuane iki. Bapak apa ibu? Ibu. Ayah nyuruh duluan. Cuma begitu di pertengahan ibu nyuruh. Dan tidak bisa, harus pean. Ya, harus kita sebagai anaknya. Maka bagaimana langkah kita? Pean bisa langsung bilang sama anak pondok, "Cak, aku mau dikongkon Buya tuku koran. Iki korane jenenge iki duweke, aku ditimbali Umi." Kan bisa langsung menyimpulkan seperti itu, bisa langsung memutuskan. Ya. Karena tidak semua bisa punya ingatan seperti pean dalam hal niku, dalam hal niku. Makanya santri niku wonten napa-napa khusus lek pas ngaos ngeten. Apalagi kalau itu yang berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan kalam ulama. Sering kita sampaikan ten lare pondok, tulisan le. Ya. Itu saya temukan makalah itu di kitab ini, halaman sekian yang mengucapkan syekh ini. Mungkin pean belum punya kitabnya, pean ndak tahu kitabnya, atau pean ndak mau tahu kitabnya. Pean ndak harus sinau kitab itu dari awal. Ya cukup, di kitabun niat halaman 66 bab niatul kiroah, di paragraf pertama itu ada keterangan seperti ini. Kata Habib Sa'ad, paling boten kita sudah punya rujukan. Makanya Habib Abu Bakar mengatakan
apa? Uktub khairu ma tasma'u. Tulislah ya yang terbaik dari apa yang kamu dengar. Ya. Wahfad, dan ingatlah, hafalkan, khairu ma taktubu. Ya. Yang terbaik dari apa yang sudah kamu tulis. Ya. Diingat-ingat. Oh, ini ucapannya pendek, saya bisa paham. Oh, ini terlalu panjang, saya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengingatnya. Ya, kita bisa memilah. Warwi, dan sampaikan, khairoma tahfadu, dan sampaikan yang terbaik dari apa yang kamu hafalkan. Ya, 3 komponen niku. Ketika ini berhubungan dengan masalah pengaosan, masalah pengajian, kita membaca, kita hadir di majelis taklim, kemudian wonten sing nyatet, wonten sing mboten nyatet, nggih sing mboten nyatet dianggap hafal ngaten nggih. Al ilmu bis sudur, kadang-kadang lek lare pondok ngene cateten le sing jawab lek lare pondok niki lho anu Gus, al ilmu niku bis sudur la fis sutur, ngoten qaidah ngoten. Wonten kalam apa? Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam coretan, bukan di dalam tulisan. Sing penting lah sing mancep to mriki. Oh nggih pun. Alirane Imam Syafi'i mboten napa-napa. Ya. Imam Syafi'i kan ngoten. Ya. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik niku ngajinya seperti itu, Pak. Ndak bawa kitab, ndak bawa buku. Ya, duduk di belakang. Terus Imam Malik menerangkan, saya mendengar hadis seumpama dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas mendengarnya langsung dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Imam Malik menerangkan ngajinya itu di Raudhah, di Masjid Nabawi, di samping makomnya Kanjeng Nabi. Yang pertama hadisnya bunyinya seperti ini. Terus al-haditsu tsani, hadis yang kedua, saya mendengar seumpama dari siapa? Sahabat ini mendengar dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari beliau. Sampaikan. Ya. Di belakang ada anak kecil, tangannya yang kiri dibuka, yang kanan gitu. Sambil apa? Anuten ilatnya nulis. Jadi ini pulpen, bukunya tangan, telapak tangan, pakai air ludah. Imam Malik, iki sapa arek cilik kok tulinan itu iki. Ini majelis besar, yang hadir banyak orang yang mengumpulkan hadis, ya, karena pada waktu itu kutub keilmuan agama Islam sedunia cuma dibagi 2. Waktu itu gampangan cara madhab ngoten niku tasik kali, madhab Hanafi dan madhab Maliki. Hadis Imam Malik itu disebut dengan madhab hadis. Kalau Imam Hanafi disebut dengan madhab ro'i, madhab pendapat. Ya, dari hadis terus dikembangkan, bukan dikembangkan, ini tidak ketemu jawabannya bagaimana, digali lebih dalam. Kalau Imam Malik secara ini hadis ngene mari. Dia hadis, ono hadisnya apa kak? Gak ono, gak usah dilakoni. Oh, ten gampangan nih. Singkat cerita, dipanggil, le, iki nggone ngaji le, lek kate dolinan nek jowo. Aja nek nggone pengajian. Lho, kula dolinan nopo? Lah kon tak delok iket mau dolinan itu. Apa? Ngeten terus di tanganmu kan. Ngapunten Imam Malik. Kula pamitan tiyang sepah kula ten masjid mriki tujuane jenengan damel ngaos. Ya. Anak pondok silahkan kiaskan sendiri dengan bayan nanti. Ya.
Saya niatnya pingin ngaji, pingin cari ilmu, saya izin ngoten. Cuman orang tua saya tidak seperti orang tua yang lain, bisa memberikan bekal yang siap bagi pelajar seperti saya. Saya tidak punya kitab, saya tidak punya buku. Ya uang yang ada ya sehari-hari ya buat makan. Ya. Cuman saya sadar Allah telah memberikan lembaran buku kepada saya dan memberikan pulpen untuk saya, sekaligus tintanya. Kalau mboten saged tugas buku, nggih tambah bukune Gusti Allah. Ya. Iki tambah maneh. Pikiran Imam Malik, iki tambah guyon maneh iki. Ya apa nulis dengan napa? Air ludah yo. Ya wasili, kejok guyon talale. Lho saestu. Jenengan tangaken napa kula catet ten mriki. Lek pun telas, niki sak lembar niki telas, nggih kula busuk. Kula busuk nulis malih kula. Umur 7 tahun, Pak. Saya sebutkan satu pelajaran hari ini saja. Satu hadis sebutkan. Oh nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul awal, hadis yang pertama. Panjenengan Imam Malik mendengarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan hadis. Al haditsus tsani, hadis yang kedua, panjenengan mendengar dari sahabat siapa? Dari Sayyidina Abu Hurairah, dari beliau sebutkan hadisnya. Ya. Niku sak lungguhan 40 hadis nggih disebutno 40 hadis. Disuruh nyebutkan satu hadis malah disebutkan semuanya persis. Wonten keterangane hadis niki njenengan wau nerangaken kados ngeten. Katanya Malik, cerdas arek iki. Ini sing ahli ilmu fis sudur awale saking cerita niku. Cerdas. Ketoke dohire nulis. Dek gak nulis dek kene, nulis dek kene tiyange. Maka wis le, carane koyo ngono. Besok-besok silahkan sudah belajarmu cara pakai cara apa. Tapi jangan duduk di belakang, duduk depan saya. Niku mulai awal pertemuan dan hubungan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kitabnya Imam Malik, kitab Muhadzab. Umur 16 tahun oleh Imam Malik diizini untuk memberikan fatwa, menjadi mufti madhab. Sama lek takok nang aku gak paham, takok nang Syafi'i. Kalau Syafi'i jawabannya lebih baik, maka ikutilah dia, jangan ikuti saya. Anda, aku gurune Syafi'i, mboten ngoten. Kalau pendapatnya Syafi'i lebih baik, ikuti Syafi'i. Mengizinkan Imam Syafi'i untuk menjadi mufti, untuk menjadi imam madhab. Itu usia 16 tahun. Kalau mau ten kitab aku 16 tahun lapo ya aku ya. Bayangaken kula, Pak. Nggih. Lah panjenengan kita semuanya yang mendengar seperti ini, membaca seperti ini, paling tidak wis kadung lewat, wis kadung ngoten. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, moga-moga anakku, keturunanku ono sing koyok ngono. Ngoten tok selesai. Mboten terus mesti ae Imam Syafi'i lho, mesti ae. Kan sami-sami menungso ya. Ini yang hendaknya kita jaga. Kita membaca kitab-kitab beliau, menghasilkan, menyampaikan, menceritakan, ini wow, kita mengharap syafaat, mengharap pertolongan. Karena namanya syafaat di hari kiamat niku macam-macam, dan nanti syafaat yang terbesar adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita jaga. Lalu terakhir pada pertemuan pagi hari ini, ngapunten, saestu ngapunten panjenengan, masya Allah, Allah, ngapunten saestu. Mari kita sama-sama memanfaatkan dari kisah tadi, dari sedikit
bahasan kita tentang niat. Monggo kita sami-sami bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Napa niku kita tasik diparingi umur, kita tasik diparingi kesempatan, kita masih diberi tambahan usia, kita tasik saged ambekan, mata kita tasik saged ningali, bibir kita masih bisa untuk berbicara, kaki sedaya tasik sehat, saged melampah, saged apa. Napa niku ya kita manfaatkan waktu. Pun sampun diterangaken kalian pengasuh-pengasuh yang lain, fadilah, keutamaan, bulan Rajab dan lain-lain. Monggo saestu-estu dimanfaatkan, kita perbanyak maos napa Pak? Maos istighfar, taubat. Tidak hanya berhubungan kalian bulan Rajab mawon, tetapi hal tersebut bisa memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya. Ngantos ngapunten urusan istighfar, Gusti Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten, man awa ila firasyih, barang siapa yang hendak tidur kemudian waqala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iki kados wiritan mantun salat niku. Kajenge sare jenengan maos ngoten salasan 3 kali. Kata Rasulullah, ghafarallahu majtaromawi. Allah akan mengampuni apa-apa yang pernah dilakukan dari kesalahan, termasuk dikiri tiyang kajengi tilem. Wah, itu yang perlu dijaga. Kita bisa mengamalkan perbuatan baik, minimal angen-angen riyin. Udah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dawe Gusti Allah niku man hamma bi hasanah. Hamma niku tasih angen-angen, belum sampai niat. Kemarin ada jamaah bertanya, Gus jenengan nanti nerangaken ten kitab singen kitab niat niku pun wonten ganjarane ngoten lah tek tiyang Islam. Lho nggih, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu terkadang lebih baik dari perbuatannya. Wonten niat tok wonten ganjarane, wonten. Jangankan niat tok, tasik mikir niku lho pun wonten ganjarane. Wong hadisnya Kanjeng Nabi man hamma. Tiang lek mantun hamma mikir kesaenan, lek terus gadah kerentek. Nopo bahasa Arabe gadah kerentek? Nopo kerentek niku Pak? Gadah nggih senes niat tasikan, tasik keinginan ya. Aku ngan mikir ngeten. Oh, isu-isu ngejak sarapan konco iku apik. Iku mikir. Matur niku. Mari iki oh iki jamaah iki anu sak dalan mbek aku. Tak jak sarapan mari iki aku. Ya, wong iki tak jake sarapan. Nggih. Niku sampun azem. Keinginan, pikiran, keinginan, azam. Napa niat dereng. Ngan sik aku kepengin ngejak sarapan hari. Masih mari kita ajak sarapan. Niku azam. Dalam bahasa agama, niat itu keinginan yang dibarengi dengan permulaan ibadah, permulaan perbuatan. Mantun ngaos terus Mas Imam kalau cepet tangane, Mas ayo sarapan, itu baru niat. Kadang-kadang cak, ayo cak, nandi cak, ngaji, melok ngaji cak, sampean ngate lapo mana sih isu-isu ngene. Aku niat asline, gurung lah sampean sik katokan cekak ngono gurung niat berarti. Lek pun sarungan kupulukan, aku niat ngaji cuma gak ro ono ndek ndi pengajian isu-isu ngene. Oh, dek kacau, melok aku wis. Itu baru niat. Yen sewu. Niat wonten nilainya, hamma nggih wonten nilainya, Pak. Sik mikir lho niku. Dereng wonten tekad, belum ada azam, belum ada niat. Makanya mumpung sampai napa di bulan Rejab niki jenengan sing sampun mireng kolongi fadilah napa macem-macem. Aku gurung maca istighfar.
aku gurung tobat, aku gurung poso, aku gurung dipikirin. Wis, iya wis. Tak unggahno saiki gak mikir tok aku. Azem. Ada keinginan. Ngoten. Mantun niku lek sing pengin donggahno malih niat. Oh iya, wong iki poso sunah kok. Ndak harus tabyid, ndak harus nginep niat tadi malam nawaitu sauma wadin, ndak wong poso sunah. Pokok aku mau tangi turu gurung sarapan, gurung ngopo, saiki nek ngarepku dikeki teh aku gurung ngombe seumpami. Bismillah wis, tak niati poso. Selesai bonan. Naik. Dari kita belajar tenham, azem, terus ten niat niku wonten urutane. Niku lek bahasa sing sae nggih ten Islam ngoten niku mangti. Khususnya anak-anak pondok nggih. Ngoten niku saged dikembangkan lagi. Karena sedaya niku wonten tingkatan-tingkatane. Lah monggo kita sami-sami meningkatkan kualitas kita kepada Allah. Niku lek ngapunten bahasa kita wau ham sing makna api, kula sanjang ham sing makna api. Wonten ham sing maknane mboten sekeco nggih wonten. Ham niku susah nggih ham, bahasa Arabe ham nggih. Kan wonten donga ya no. Ya farijal ham, ya kasifal hum. Napa bedane Gus? Sami asline. Ham kali hum maknanya juga sama-sama susah. Tapi wonten tingkatane. Nggih. Tingkat yang paling ringan susah niku bahasa Arabe huzn, huznun, hazn. Niku lek dipancet mawon mboten terselesaikan kesusahan, naik jadi hom. Kalau hom dibiarkan jadi ham. Napa sih gampangane bedane? Huzn itu kesedihan atas sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah lewat. Niku huzn. Kalau hom sesuatu yang sedang, kalau ham sesuatu yang akan. Bedane bahasa Arab ngoten. Makanya napa donga ten Al-Qur'an dungane Nabi Yunus ya napa? Wiritane apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Allah, fastajabna lahu. Maka aku kabulkan permintaannya. Aku kabulkan doanya. Fastajabna lahu yo wa najjainahu minal gham. Dan aku selamatkan dia dari gham. Bukan dari huzn, bukan dari ham, dari gham. Napa? Kesedihan yang sedang terjadi. Lho kok saged sedang? Lho kan tasik ten perute iwak sekan. Waktu niku. Nggih. Sedang terjadi. Tapi bahasanya Allah, seandainya Zannun, Nabi yang ditelan paus ini tidak bertasbih sebelumnya, tidak wiritan sebelumnya, sampai dino kiamat kata tokno aku, kata Allah. Ada pelajaran selain ada pelajaran wiritan, juga ada pelajaran apa niku memanfaatkan kesempatan. Dungoin Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu dibacanya mulai dulu. Mulai belum dimakan iwak paus niku pun wiritan. Itu pelajarannya ngoten. Mboten mantun dipangan baru wiritan. Niki Nabi, Pak. Nabi. Lesane bersih, atine bersih, pikirane bersih. Dikotenaken kali Gusti Allah. Lek gak maca ket biyen kata tokno mbek aku. Pelajarannya bagaimana dengan kita? Nggih. Napa kita niki baru ketika ada masalah baru astagfirullahaladzim. Apa ngenteni pas ono masalah? Lek terus kali Gusti Allah dikotenaken ya napa kira-kira? Nggih. Lah wong nabi tak korok napa meneh awakmu. Seumpami kali Gusti Allah. Ya, kata marekno kon macane saiki kok. Wong kadang-kadang kita diberi kesempatan saja tidak mau membaca. Niki bulane istighfar. Rejepan nggih pancet mboten purun istighfar. Bulane tobat mboten purun tobat. Nggih.
dan lain-lain. Karena itu monggo sekali lagi kita memanfaatkan waktu yang tersisa dari kehidupan kita masing-masing, mugi-mugi bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Astaghfirullah. Midal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'ah wafiqni amalan makbula hamdan ya fi namahu ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilman ladunni wal mashraba safil hani wa habu ya ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa aynin la tadma wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal khalisan maqbula husna ta'lim wa dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hjub lana basyariyati masyayikhina wa adir lana hususiyatihim. Allahumma hjub lana basyariyati jami'in nas wa adir lana hususiyatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.